Saya mau tanya dulu Anda sedikit latar belakang, karena ini penampilan perdana Anda eksklusif di Rakyat Bersuara iNews. Anda ex tim Pak Jokowi dari tahun berapa hingga tahun berapa, dan apa yang Anda lakukan? Ke situ ya. Iya. Jadi saya Bisa lebih dekat lagi Pak, mohon maaf ya. saya kenal Pak Jokowi dalam profesional pekerjaan. Jadi tahun 2001. 2001. Ya, sebelum jadi wali kota. Bahkan sebelum jadi wali kota, oke. Ya. Sudah kenal Pak Jokowi, sudah berkomunikasi, mungkin dekat, hubungannya Sudah. bisnis mungkin atau apa Pak? Ya, saya membantu dalam perusahaannya. Oke, itu 24 tahun lalu, oke. Iya. Sampai tahun berapa Pak? Mungkin bantu di wali kota, bantu di Jakarta waktu jadi gubernur, bantu hingga capres misalnya. Terakhir 2014 Artinya sampai capres pertama kali, periode pertama Pak Jokowi itu, Pak Widodo masih membantu. masih. Jadi kalau disebutkan Pak Betor, Pak Widodo tahu soal ijazah Pak Jokowi, nanti kita bicara soal itu. Oke. Saya ke Bung Betor kalau gitu. Sudah hadir sekarang, Anda pertama kali bertatap-tatapan. Ini eksklusif, Bung Betor. Anda menyebutkan, pakai maki ya, Anda menyebutkan salah satu aktor utama ijazah palsu Pak Jokowi adalah Pak Widodo, dan Pak Widodo terkait dengan pembuatan ijazah di Pasar Pramuka. Untuk mengingatkan pada publik, Anda bisa menceritakan apa yang Anda sampaikan. Ya, terima kasih Mas Widodo. Kita sama-sama tadinya di Lebih dekat barisan Jokowi. Sampai saya juga masuk di KSP, kita masih Anda sempat di KSP, berjuang, kantor ya, Presiden. berjuang untuk Jokowi. Cuman terus dalam perjalanan ada yang berubah dari Jokowinya sekitar tahun 15, 16, 17. Ketika Jokowi sudah melepaskan nawacita, terus dia mereshuffle orang-orang baik, orang-orang pro rakyat itu, ada Andrinov, ada Yudi Krisnandia dan segala macam. Itu kepentingannya Jokowi. Kita nggak bisa bahas apa keperluannya. Nah, saya melihat, karena saya di dalam melihatnya seperti itu. Ada apa kok terus pecah kongsi dengan partai kami? Jadi begini, saya sebelum membahas ini saya mau ceritakan dulu masa ke depannya. Saya kan baru dapat informasi dari Mas Eko Sulistyo, ketua deputi saya. Mantan tim Solo juga itu? Ya, dia tim Solo, termasuk Pak Widodo. Dalam penjelasannya Mas Eko bahwa pada 2005 Jokowi itu pakai dua dokter Andes dan insinyur. Yang problem bagi kita, yang dokter Andes dari kampus mana, yang insinyur dari kampus mana, sehingga itu berjalan sampai detik ini. Nah, itu kalau kita mau melihat. Jadi kami menjadi bimbang ya selama 1985 sampai 2005 itu ada sekitar 20 tahun. Sebagai alumni UGM, Jokowi nggak pernah datang ke kampus, ketemu kawan-kawannya dan sebagainya. Dari mana infonya tuh Pak? Dari tahun 1985 ke 2005, nggak ada kita dapat info bahwa dia ke Oke, tapi UGM. kan katanya berarti. Terus pada waktu dia menjadi wali kota, Ya. 10 tahun, dia nggak pernah bikin reuni di Solo mengundang teman-temannya. Padahal anak-anak Solo yang alumninya UGM cukup banyak. Nah, dia membanggakan di gambarnya, di fotonya bahwa dia adalah Mapala. Tapi setelah dia menjadi wali kota itu, nggak ada undangan untuk Mapala itu. Oke. Nah, kita mendapat penjelasan juga dari Rudi, ketua DPC, bahwa pada waktu 2005 itu proses administrasi ke KPU bukan dilakukan oleh kader partai, tapi oleh tim. Mungkin Pak Widodo paham. Karena itu terus ketemu Mas Eko. Mas Eko terus memberi penjelasan bahwa seharusnya setelah menang itu Pak Jokowi melakukan public expose, supaya jelas siapa dia dan bagaimana. Itu penjelasan Mas Eko. Oke. Nah, jadi kalau sekarang ini begini terus, artinya akar masalah itu dari Solo itu tidak jelas. Oke, untuk ke Pasar Pramukanya Pak, yang menyebutkan Pak Wid ini perlu diklarifikasi karena jangan sampai jadi fitnah. Setelah tim Solo itu masuk Jakarta, Ya. kan dia ketemu nih sama kawan-kawan Jakarta. Oke. Nah, kawan-kawan Jakarta itu yang membantu untuk melengkapi dokumen yang kurang. Ini 2012 kurang lebih ya? Ya, udah masuk situ. Nah, disitulah muncul nama-nama dari DKI itu, kawan-kawan DKI. Di antaranya Pak Widodo. Enggak, Pak Widodo dari sana. Oke, dari sana, dari Solo. Oke. Setelah di Jakarta, apa yang dilakukan tadi ketemu teman-teman Jakarta? Mereka menyatakan bahwa Jokowi kurang dokumen. Apa itu? Belum tahu. Itu yang dijelaskan oleh Denny Iskandar. Oke. Seharusnya sebenarnya bagus ini Denny Iskandar yang maju di sini. Kita coba undang tapi untuk Artinya kesempatan. supaya ini semua terungkap. Ya. Kalau saya kan ketemunya tuh begini. Ketika saya pulang dari Solo dari Jogja, kawan-kawan dua ini kan luar biasa Mohon maaf Pak, analisisnya. kita lanjutkan dulu. Denny Iskandar bilang kurang dokumen. Ya. Lalu? Ya dibentuklah itu. Dilengkapin. Dilengkapi. Ya. Dan itu adalah ijazah. Ya dokumen itu sampai segala macam surat. Peran Pak Wid di mana? Pak Wid ini kan orang kepercayaan Jokowi. Pak Jokowi, Jadi yang mempertemukan Denny ke Pak Jokowi ya Pak Wid. Pak Wid dong. Jadi nggak ada yang kenal. Oke, jadi maksudnya yang melengkapi dokumen tadi adalah
Denny dan teman-teman di Kan gini, Jakarta. ada pertemuan antara kelompok Jakarta sama kelompok Solo. Baik. Terus ada pertemuan lagi di Cikini itu. Ya. Cikini itu pertemuan lah itu, semua Ya. 3 orang dari Cikini itu. Terus berembuklah tentang kekurangan dokumen itu. Nggak disebutkan dokumennya apa ya? Saya nggak tahu yang itu Oke, mereka. pokoknya ada kekurangan dokumen. Nah, dokumen itu terus dilengkapin Ya. supaya bisa disetor ke KPUD. Ah. Nah, itu. Sampai menyebut Pasar Pramuka dan Pak W itu gimana ceritanya? Nah, saya kejar Denny. Oke. Saya kejar Denny, saya bilang, Den, peran kau sampai mana? Aku sampai draft. Draft itu dia bilang, dia ngatur. Karena Denny adalah anggota partai yang berkawan banyak dengan kawan-kawan KPUD. Jadi persyaratan-persyaratan KPUD PDP waktu itu. dihafal. Denny. PDP waktu itu. Sampai sekarang masih. Oh, masih sekarang. Oke. Dia yang paham karena dia yang sering ke sana. Ya, oke. Nah, pada saya waktu saya kejar, kau ikut nggak ke Pramuka? Oh, itu cuman Widodo, kata dia. Oke. Untuk membuat ijazah. Semua dokumen. Semua dokumen apa aja yang Bapak dapatkan waktu itu informasinya? Semua dokumen yang kurang. Apa aja? Yang tahu Pak Widodo. Oke. Ke Pasar Pramuka Ya. milik Pak Paiman. Saya nggak tahu itu. Yang ketemu Pak Paiman beliau, bukan Boleh saya. tambahkan soal ini Pak, biar kita nanti sekaligus Pak Widodo menjawab. Ya,